Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Naufal Pranama dan pada video kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia kerja, yaitu K3 di bidang perkeretapian atau keselamatan kesehatan kerja. K3 sangat penting untuk melindungi para pekerja, penumpang, dan juga lingkungan sekitar jalur rel dari berbagai kondisi bahaya yang bisa terjadi selama kegiatan operasional kereta api. Sebelum masuk ke pembahasan, kita pahami dulu apa itu K3. K3 adalah sistem yang bertujuan untuk menjamin setiap pekerja dapat bekerja dengan aman, sehat, dan nyaman. Di dunia perkenapian, kegiatan kerja melibatkan banyak risiko seperti listrik bertegangan tinggi, mesin berat, area rel yang berbahaya, serta cuaca ekstrim. Karena itu, penerapan K3 sangat penting untuk menjaga kecelakaan dan menjaga keselamatan semua pihak. Sekarang mari kita bahas analisis risiko di tempat kerja perkeretapian, terutama di depo perawatan kereta atau area bengkel. Beberapa contoh risiko yang mungkin terjadi antara lain, yang pertama ada kesengan listrik. Karena adanya kabel terbuka atau panel bocor, pengendaliannya dengan mematikan aliran listrik sebelum bekerja dan memeriksa isolasi kabel. Kemudian terpeleset atau jatuh biasanya disebabkan lantai yang licin atau tumpahan minyak. Cara pencegahannya dengan membersihkan area kerja dan memasang tanda peringatan. Maksud saya memasang tanda peringatan. Terjepit komponen, misalnya saat memperbaiki mesin yang masih aktif. Solusinya gunakan APD lengkap dan pastikan mesin dimatikan sebelum diperbaiki. Paparan kebisingan tinggi dari mesin lokomotif biasanya dapat dikurangi dengan memakai earplug atau pelindung telinga. Risiko tertabrak kereta. Jika bekerja di jalan aktif tanpa izin lintas, maka koordinasi dan komunikasi radio menjadi hal yang wajib dilakukan demi keselamatan bersama. Intinya, sebelum bekerja, kita harus tahu apa saja potensi bahayanya dan bagaimana cara mengendalikannya. Lalu ada identifikasi alat pelindung diri, APD. Selanjutnya kita bahas APD yang digunakan di lingkungan perkeretapian. Beberapa contoh APD penting antara lain helm safety untuk melindungi kepala dari benturan benda keras, rompi reflektif supaya pekerja terlihat jelas terutama di area rel pada malam hari, sepatu safety melindungi kaki dari benda berat atau tajam. Lalu ada sarung tangan kerja melindungi tangan dari panas, goresan, dan bahan kimia. Kacamata pelindung melindungi mata dari percikan logam atau debu, earplug atau earmuff untuk mengurangi kebisingan dari mesin lokomotif. APD bukan hanya formalitas, tapi merupakan perlindungan nyata terhadap risiko di lapangan. Jadi, selalu pastikan APD digunakan dengan benar dan dalam kondisi baik. Lalu, ada pertolongan pertama di tempat kerja. Meskipun K3 sudah diterapkan, kecelakaan kecil bisa saja terjadi. Oleh karena itu, setiap area kerja wajib memiliki sistem pertolongan atau P3K. Tujuan P3K adalah untuk memberikan penanganan awal sebelum tenaga medis datang, mengurangi tingkat keparahan luka, dan mencegah kondisi korban menjadi lebih buruk. Contohnya, jika ada luka gores karena logam, luka dibersihkan dengan antiseptik dan ditutup kasa steril. Jika ada luka bakar akibat percikan listrik, area luka dikompres lembut dan diberi salep luka bakar. Jika ada pekerja pingsan karena panas, segera pindahkan ke tempat yang lebih dingin dan hindari tempat yang cukup panas. Jika terjadi pendarahan, tekan luka menggunakan kain atau perban steril hingga darah berhenti. Lalu untuk isi kotak P3K, isinya antara lain kasa steril untuk menutup luka, plester dan perban untuk menghentikan pendarahan, obat antiseptik seperti betadine untuk membersihkan luka. Lalu ada kapas dan alkohol untuk disinfeksi area luka, gunting kecil untuk memotong perban atau kain, sarung tangan medis untuk melindungi penolong, pinset untuk mengambil serpihan kecil di kulit, buku panduan P3K agar penolong bisa tahu langkah yang tepat. Kotak P3
Kotak P3K harus ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau dan diperiksa secara rutin agar isinya selalu lengkap. Lalu untuk tata cara penggunaan P3K, yang pertama ada pastikan area aman sebelum menolong korban, gunakan sarung tangan medis untuk menjaga kebersihan, hentikan pendarahan dengan menekan luka menggunakan kasa steril, bersihkan luka menggunakan antiseptik atau alkohol, balut luka menggunakan perban atau plester. Jika luka parah, segera hubungi petugas medis atau bawa ke klinik terdekat. Ingat, P3K hanya penanganan awal, bukan pengganti pertolongan dokter. Kesimpulan. Jadi, dari pembahasan yang tadi saya sampaikan, analisis risiko membantu kita mengenali bahaya sebelum bekerja. APD wajib digunakan agar para pekerja selamat dan terlindungi dari cedera atau hal-hal yang tidak diinginkan. Pertolongan pertama dan P3K sangat penting untuk penanganan darurat di tempat kerja. Penerapan K3 bukan hanya tugas petugas K3, tapi tanggung jawab semua pekerja di lingkungan perkereta-apian. Dengan menerapkan budaya K3 secara konsisten, kita bisa menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan produktif. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan tentang K3 di bidang perkereta-apian ini bisa menambah wawasan kita semua. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam K3, safety first. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.